Hai Sahabat Serman, seperti pembahasan saya sebelumnya yang saya membahas memaksimalkan foto-foto landscape, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai foto stitching untuk sebuah foto cityscape. Salah satu cara untuk mendapatkan sebuah foto supaya nampak lebih lebar, lebih luas gitu ya. Nah, kita bisa melakukan dengan foto stitching. Jadi foto stitching ini adalah kita melakukan dengan mengambil beberapa frame foto dan kemudian kita akan gabungkan pada sebuah software. Nah, foto stitching ini sendiri sebenarnya ada alat khusus. Jadi, kalau buat teman-teman yang ingin benar-benar melakukan foto stitching untuk mendapatkan angle yang lebih besar dan juga bisa mendapatkan sebuah foto dengan size yang lebih besar, nah teman-teman harus menggunakan yang namanya adalah alat foto stitching yang menggunakan penggaris. Nah, penggaris tersebut sebenarnya memungkinkan kita untuk bergerak di titik 0 pada nodal pointnya tersebut. Jadi biasanya kalau misalkan kita menggunakan foto dengan menggunakan tripod biasa, yang bergerak itu adalah body kamera kita. Jadi body kamera kita putar ke kiri ke kanan gitu ya. Dan ini biasanya menyebabkan distorsi. Jadi yang berubah itu bukan di nodal point-nya, tapi di body kamera kita. Nah, ini sebenarnya ada suatu kesalahan. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin baru belajar, tidak apa-apa menggunakan cara seperti itu karena kita masih dalam proses pembelajaran. Dan kalau teman-teman menggunakan 2 frame saja untuk di stitching itu tidak begitu masalah. Ini akan bermasalah jika teman-teman menjahit lebih dari 2 buah frame. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman menggunakan smartphone, teman-teman tahu ada satu buah menu yang namanya adalah panorama ya. Panorama itu di mana dia akan mengambil angle yang lebih panjang. Jadi kita bisa ambil dari kiri ke kanan itu angle-nya lebih panjang. Tapi kalau kita bicara tentang vertikal, itu yang disebut sebagai vertorama. Vertorama adalah komposisi dari bawah sampai ke atas. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas lebih panjang mengenai teknik stitching, tapi saya ingin membahas bagaimana caranya mengedit sebuah foto stitching pada software Adobe Photoshop. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan stitching dengan menggunakan Adobe Photoshop, di mana kita cukup mengambil 2 buah frame misalnya ya. Kalau teman-teman mungkin punya 2 buah frame, teman-teman bisa gabungkan langsung dengan menggunakan software ini. Kita pilih menu di bagian File, kemudian kita coba cari Automate. Di sini teman-teman bisa mencari yang namanya adalah Photo Merge. Pada Photo Merge ini ada beberapa pilihan layout. Yang pertama adalah Auto, kemudian Perspective, kemudian Cylindrical, Spherical, Collage, dan juga Reposition. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang kita ingin buat. Dan di sini untuk caranya membuat sebuah foto stitching, teman-teman tinggal lihat menu di sebagian kanan. Teman-teman bisa memilih Browse, dan kemudian kita tinggal memilih file foto yang kita ingin stitch. Dan kemudian kita masukkan ke sini, dan teman-teman bisa klik OK. Dan dia akan membuat sebuah foto yang sudah otomatis digabungkan. Nah, pada foto ini saya menggabungkan 2 buah foto sehingga hasilnya muncul 2 buah layer dengan masking yang sudah terbuat sendirinya oleh software Adobe Photoshop. Nah, di sini kadang-kadang bisa terjadi kesalahan perspektif karena mereka adalah software dan otomatis kita harus melakukan double check. Jangan sampai ada detail yang salah perspektifnya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, dia sudah melakukan masking dan kalau kita matikan salah satunya, teman-teman bisa lihat sini sudah tercropping dan sudah termasking dengan sempurna. Dan kalau dilihat di sini ada bagian di beberapa sudut di mana masih ada sisa ya. Jadi file fotonya itu sendiri biasanya ada sedikit pergeseran. Nah, ini biasanya kita perlu cropping lagi sehingga kita bisa mendapatkan ukuran sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk mengambil sebuah foto yang akan kita stitching nantinya, teman-teman sebaiknya menggunakan manual exposure, sehingga exposure-nya itu tidak belang-belang. Jadi jangan sampai kita ambil bagian atasnya itu terang, kemudian bagian bawahnya malah gelap. Atau misalkan kalau kita ambil panorama, mungkin bagian kirinya dia terang atau bagian kanannya dia gelap. Atau bisa juga terjadi perubahan white balance. Jadi teman-teman juga harus menggunakan white balance manual supaya tidak terjadi perubahan warna pada bagian kiri atau bagian kanan.
Dan untuk mendapatkan frame atau angle yang sama dan bisa kita jahit di Photoshop itu, sebaiknya teman-teman menggunakan tripod supaya komposisinya tidak bergeser terlalu jauh. Nah, setelah kita melakukan photo stitching, teman-teman bisa menggabungkan dua layer tersebut dengan mengklik Command, Option, Shift, dan huruf E. Nah, di sini dia akan otomatis melakukan merge file. Nah, cara lain untuk merge itu, kalau teman-teman tadi tidak hafal shortcutnya, teman-teman bisa klik kedua buah layer tersebut, kemudian kita klik kanan, kita bisa pilih yang namanya adalah merge layer. Nah, dia akan otomatis tergabung, dan kalau misalkan teman-teman masih tidak mau menyatukan layer tersebut, misalkan masih mau disimpan yang masking awalnya, teman-teman bisa menduplicate terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan merge. Nah, setelah melakukan merge file tersebut, teman-teman bisa melakukan editing pada processing berikutnya. Nah, demikian tips dari saya cara untuk melakukan photo stitching pada sebuah foto cityscape. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.